Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Saya izin menutup pintu dulu dan sampiran ya Bu. Menutup pintu dan sampiran. Baik, perkenalkan Mbak, saya bidan Ika, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Mbak Putri. Mbak Putri, baik. Terima kasih Mbak Putri atas kedatangannya. Mbak Putri, di sini nanti saya akan menggunakan lembar balik ini ya Mbak untuk menjelaskan kepada Mbak Putri. Sebelumnya, Mbak Putri ini akan melangsungkan pernikahan kapan ya Mbak? Bulan depan insya Allah. Bulan depan ya insya Allah. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Jadi kan Mbak Putri kan calon pengantin. Jadi nanti saya akan memberikan konseling agar kedepannya Mbak Putri bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Ini juga penting untuk kehidupan masa depannya Mbak Putri. Bagaimana Mbak Putri? Baik. Bu. Oh baik. Nah, saya mulai aja ya Mbak Putri ya. Oh ini saya buka ya Bu di sini. Ya, Mbak Putri buka di situ ya. Nanti saya akan bantu menjelaskan. Jadi Mbak Putri nanti jika ada apa-apa bisa langsung cerita saja. Insya Allah keamanan dan kerahasiaan Mbak Putri terjaga. Ya baik Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pernikahan terlebih dahulu ya Mbak Putri. Ya. Pernikahan itu adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan atau sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih atau mawadah dan warohmah. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Sampai di sini bagaimana Mbak Putri? Apakah paham apa yang dimaksud dengan pernikahan? Paham Bu. Oh, paham. Baik, saya lanjutkan ya Mbak Putri. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada hak reproduksi dan seksual. Jadi setiap manusia itu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, jarak kelahirannya. Nanti rencananya Mbak Putri akan langsung hamil atau akan langsung menunda terlebih dahulu? Kemungkinan langsung. Langsung ya, baik. Kemudian maupun Mbak Putri maupun calon suaminya itu mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, mendapatkan informasi yang mudah. Jadi seperti ini saya juga kan memberikan konseling kepada Mbak Putri untuk persiapan pernikahan Mbak Putri seperti itu. Kemudian memperoleh informasi dari pelayanan KB yang aman. Semisal nih Mbak Putri setelah menikah belum mau mempunyai anak terlebih dahulu, itu bisa ditunda dulu dengan ber-KB yang aman untuk Mbak Putri. Kemudian pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan. Jadi kan nanti Mbak Putri semisal setelah menikah langsung mau hamil, jadi agar kehamilannya lancar, kehamilannya aman, dia nanti bisa ke pelayanan kesehatan terdekat. Seperti itu Mbak Putri. Kemudian untuk hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan melakukan kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan. Jadi semisal nih dalam mengarungi rumah tangga setelah Mbak Putri menikah nanti Mbak Putri mengalami kekerasan atau mengalami pemaksaan, itu Mbak Putri bisa melaporkan ke dinas kesehatan terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat. Insya Allah rahasia Mbak Putri akan terjaga aman banget. Bagaimana sampai di sini Mbak Putri, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Sepertinya belum. Belum ya, saya lanjutkan ya Mbak Putri. Kemudian untuk persiapan pranikah. Persiapan pranikah itu ada persiapan fisik Mbak, kemudian persiapan gizi, kemudian status imunisasi TT, kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama nanti sebelumnya Mbak Putri akan diperiksa fisiknya terlebih dahulu, pemeriksaan status kesehatan Mbak Putri, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, pemeriksaan golongan darah. Nanti akan diperiksa pada pihak labnya ya Mbak ya. Kemudian untuk persiapan gizinya terutama pada pihak perempuannya atau Mbak Putrinya, bagaimana, apakah mengalami aneminya atau mengalami kekurangan energi kronis. Jadi nanti bisa kita
obati atau kita tangani jika Mbak Putri mengalami salah satunya. Itulah kenapa diperlukan persiapan status gizinya seperti itu. Kemudian untuk status imunisasi TT. Imunisasi TT ini Mbak, fungsinya untuk pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi untuk mencapai kekebalan penuh. Nanti biasanya 2 minggu sebelum Mbak Putri melaksanakan pernikahan itu biasanya Mbak Putri disuntik TT yang pertama, kemudian 1 bulannya akan disuntik TT yang kedua, kemudian 6 bulan setelahnya akan disuntik TT ketiga, kemudian 1 tahun lagi suntik TT keempat, 1 tahun lagi baru disuntik TT kelima. Setelah Mbak suntik 5 TT itu, Mbak akan mendapatkan perlindungan tetanus selama 25 tahun, Mbak. Seperti itu. Kemudian Mbak Putri juga harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam Mbak Putri itu diganti minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, membersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang, seperti itu ya Mbak. Kemudian pakailah handuk bersih dan kering yang tidak bau untuk khusus untuk mengeringkan, seperti itu. Khusus untuk Mbak Putri jangan terlalu sering menggunakan cairan pembilas seperti untuk singset itu jangan sering ya Mbak, cukup dibilas dengan air yang mengalir saja. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Itu. Saya lanjutkan ya Mbak. Ya. Untuk selanjutnya tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi jika hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama kekerasan fisik, semisal Mbak Putri ini dipukul, ditendang, ditampar atau dijambak rambutnya. Yang kedua kekerasan secara psikis, semisal tuh menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang kasar, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam. Yang ketiga ada kekerasan seksual, misalnya memaksa atau menuntut hubungan seksual tanpa kemauan dari Mbak Putrinya. Kemudian yang keempat, penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah, melarang istri bekerja. Yang kelima, eksploitasi, semisal memanfaatkan atau menjual atau memperdagangkan Mbak Putri. Jadi semisal nih, dari salah satu yang saya sebutkan tadi, Mbak Putri mengalaminya, bisa nanti Mbak Putri curhat atau cerita ke orang terdekat, atau kalau Mbak Putri takut ke pelayanan kesehatan terdekat, nanti pasti rahasia Mbak Putri insya Allah akan terjaga dan pasti kami bantu untuk solusinya, seperti itu Mbak. Untuk solusi mengatasi tindakan kekerasan. Solusi mengatasi tindakan kekerasan, apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya baik suami Mbak Putri maupun istrinya berupaya mencari solusi dan terlebih dahulu dengan berdialog. Semisal berdiskusi dulu, bermusyawarah berdua, tetapi nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan mendatangi fasilitas kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian menceritakan kejadian pada keluarga atau kerabat terdekat, kemudian melaporkan ke polisi, kemudian mendapatkan pendampingan dari tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat, psikolog dan lembaga bantuan hukum. Jadi semisal mengalami hal tersebut bisa melaporkan kepada pihak ini ya Mbak ya. Lalu kemudian bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama itu ada stereotipi pembelaan kepada perempuan atau laki-laki. Semisal nih Mbak, laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Itu tadi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender pada rumah tangga ya Mbak. Saya lanjutkan ya Mbak ya.
Kemudian saya akan menjelaskan organ-organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki, Mbak. Baik di sini, Mbak, ada ovarium atau indung telur, organ yang terletak di sebelah kiri dan kanan rahim, di ujung saluran telur ya, Mbak. Bisa dilihat ya, Mbak ya. Kemudian ada tuba falopi, saluran telur, saluran kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dan indung telur menuju rahim. Ada umbai-umbai atau fimbriae, dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh indung telur. Kemudian ada uterus atau rahim. Rahim ini merupakan tempat berkembangnya janin ya, Mbak. Kemudian ada leher rahim atau serviks. Bagian uterus yang berbatas dengan vagina. Kemudian ada vaginal yang kemaluan merupakan sebuah saluran silinder yang dengan diameter kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakang kurang lebih 9 cm. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Kemudian ada klitoris atau kelentit ya, Mbak, kalau kita bahasa awamnya ya, Mbak, nyebutnya ya. Merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat kelamin lainnya. Jadi kelentit itu, Mbak, kalau disentuh itu sangat sensitif. Yang kedelapan ada libia atau bibir kemaluan, terdiri dari 2 bibir, yaitu bibir besar mayor dan bibir kecil minor. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Mbak Putri? Belum ya? Paham dari Mbak dan Iya, saya lanjutkan ya, Mbak Putri ya. Kemudian dia ada organ reproduksi laki-laki. Laki-laki itu ada testis, buah zakar berjumlah 2 untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Kemudian ada skrotum, kantong buah zakar, kantong kulit yang melindungi testis. Dia biasanya berwarna gelap dan berlipat-lipat. Kemudian ada vas deferens atau saluran sperma, saluran yang menyalurkan sperma dan testis, epidermis menuju uretra atau saluran kencing. Kemudian ada prostat, vesicula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Ada juga penis. Penis ini berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Saya lanjutkan, Mbak Putri. Baik, untuk selanjutnya itu Mbak Putri kan rencananya setelah menikah akan langsung melangsungkan kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ya, Mbak. Kehamilan itu, Mbak, kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Jadi kan dua belah pihak, Mbak Putri dan suami Mbak Putri menginginkan ya setelah menikah langsung mempunyai anak. Jadi itu termasuk kehamilan yang ideal. Jika kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi, semisal akibat hubungan seks sebelum nikah, banyak kan, Mbak, sekarang kejadian hubungan seks dulu sebelum menikah, kemudian ada akibat gagal atau drop out KB. Semisal Mbak Putri ini menggunakan kondom, kondomnya bocor, jadi kan itu tidak direncanakan kan kehamilannya. Kemudian saya lanjutkan, jika Mbak Putri nanti setelah menikah tapi belum ingin mempunyai anak, Mbak Putri bisa menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu. Misalnya nih, Mbak Putri bisa menggunakan pil atau suntik, bisa juga menggunakan kondom, bisa juga menggunakan IUD. Setelah itu, kalau Mbak Putri sudah melahirkan atau sudah normal, bisa juga menggunakan metode amin relaksasi atau MAL, bisa juga menggunakan senggama terputus, pengukuran suhu bansal, penilaian lendir vagina, itu bisa, Mbak. Itu metode alamiah. Saya lanjutkan ya, Mbak Putri. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan. Jadi nanti yang pertama itu sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba falopi. Kemudian sel telur yang telah dibuahi sperma itu berbentuk embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel atau hayati. Kemudian memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin dan bayi. Lalu kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda kehamilan, Mbak.
tanda-tanda kehamilan yang pertama, Mbak bisa tes pack, bisa dibeli di apotik, tes kehamilannya positif atau garis 2 ya Mbak ya. Kemudian biasanya Mbak Putri kalau kehamilan awal-awal itu tidak nafsu makan, nafsu makannya menurun. Kemudian biasanya beberapa ibu juga ada yang mengalami mual muntah, ada juga yang tidak mengalami mual muntah seperti itu. Lalu ada yang pasti Mbak tidak mendapatkan menstruasi haid, juga kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan. Pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janinnya. Kemudian cara menghitung usia kehamilan nanti saya akan ajarkan Mbak. Semisalnya nanti haid hari pertama, haid terakhir. Misalnya Mbak Putri nanti setelah positif hamil, Mbak Putri akan langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nanti saya akan mengajarkan mengetahui usia kehamilannya Mbak Putri seperti itu. Boleh diminum, Mbak? Oh boleh, silakan Mbak Putri diminum dulu. Capek ya Mbak Putri ya, banyak yang saya akan jelaskan nanti Mbak Putri. Apa kan Iya. untuk kebaikan? Iya Mbak Putri, bisa diminum dulu. Untuk kehamilan Mbak Putri langsung ya. Kehamilan dan persalinan beresiko. Jadi nanti usahakan, ini usia Mbak Putri sekarang sudah berapa? 23. 23 ya, berarti Mbak Putri termasuk batas umur ideal untuk hamil. Jadi bagus deh kalau Mbak Putri setelah menikah akan langsung hamil gitu kan, nanti saat hamil langsung bisa mempunyai anak insya Allah ya Mbak Putri ya. Insya Allah. Jadi langsung datang ke fasilitas kesehatan agar diberikan konseling lagi tentang kehamilan. Nanti akan dijelaskan tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, seperti itu Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual. Jadi nanti Mbak, kondisi kesehatan semisalnya Mbak Putri mengalami, ada gambarnya di sini ya Mbak ya, bisa dilihat. Mbak Putri misalnya mengalami gonore atau kencing nanah. Misalnya nih pada laki-laki terdapat pada di uretra kenyal, putih kekuningan atau kuning. Kalau gejala pada perempuan seringkali tanpa gejala, bila ada dalam tubuhnya putih atau kuning terutama daerah mulut perlu diperiksa dalam. Pencegahannya tidak berhubungan intim terlebih dahulu, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Kemudian ada juga Mbak, itu kan bisa dilihat gambarnya ya Mbak ya, ada sifilis atau raja singa. Bisa berbentuk luka atau koreng seperti itu, bulat, lonjor, itu bisa dilihat gambarnya ya Mbak ya. Kelenjar, getah bening, dilipatan paha, dalam membesar, sinyal, dan juga tidak nyeri pada penekanan. Untuk pencegahannya, tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Ada juga herpes genitalis. Gejalanya biasanya Mbak yang pertama diawali dengan bintil-bintil, kemudian luka berkelompok, kemerahan, sangat nyeri, pembesaran kelenjar lipat paha, kenyal dan disertai gejala sistematik. Untuk herpes genital kambuhan timbul bila ada faktor stres, pikiran, senggama berlebihan seperti itu. Untuk pencegahannya tidak berhubungan intim, setia terhadap pasangan, menggunakan kondom dan hindari faktor pencetus. Untuk infeksi menular Mbak, pada bayi biasanya itu akan muncul gejala matanya sembab, kemerahan, bintil dengan ada tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir. Gejalanya mata sembab, kemerahan, bintil, ada mata tubuh yang bernanah. Kemudian ada kondito mata acuminata. Gejalanya berbentuk datar, berbentuk papul, bentuk verucosa. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu Mbak Putri? Sudah lumayan paham ini. Paham ya Mbak ya? Saya lanjutkan ya Mbak Iya. Putri ya. Saya lanjutkan.
Resiko penularan HIV dan AIDS. Peduli HIV dan AIDS. HIV itu adalah kuman atau virus yang menyebabkan AIDS, Mbak. Sedangkan AIDS sendiri adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Jadi semisal penularan infeksi HIV itu, Mbak, dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang beresiko menularkan HIV diantaranya, yang pertama, hubungan seks yang tidak aman. Yang kedua, HIV dapat menular melalui transfusi darah. Yang ketiga, melalui alat suntik jarum. Kemudian yang keempat, HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Untuk HIV itu, Mbak, HIV tidak akan menular melalui makan dan minum bersama, memakai peralatan makanan dan minum bersama, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah. Itu tidak akan menular, Mbak, HIV. Menggunakan toilet dan bersama, berenang bersama, bergantian pakaian, handuk, sapu tangan, hubungan sosial, gigitan serangga itu tidak akan menular, Mbak. Misalnya Mbak nih misal nih ya kena HIV, kemudian nyamuknya gigit ke Mbak, kemudian gigit ke orang lain, itu tidak akan menular, Mbak, HIV. Oh, jadi cara penularannya hubungan Cairan, seks ya hubungan seks seperti itu, Mbak. Kemudian waspada, HIV tidak menunjukkan gejala. Jadi kadang-kadang, Mbak, orang yang menderita HIV itu tidak menunjukkan gejala. Misal setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa menularkan HIV melalui penularan cairan tubuh, misal bisa dari darah, sperma, tadi benar kata Mbak, seperti hubungan seks. Iya, jadi bisa menular setelah hubungan seks. Nah, hal ini, Mbak, bisa terjadi 5-10 tahun setelah orang itu tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Jadi pertama kali terinfeksi, orang tersebut tidak tahu jika orang tersebut kena HIV. Pas taunya gimana, Mbak, itu? Taunya itu biasanya kalau setelah sistem imunnya turun, sistem imun kekebalan tubuhnya turun, dia akan mulai ada gejala seperti misalnya pipisnya bernanah seperti tadi itu. Untuk pencegahannya, saling setia, menggunakan kondom, hindari penggunaan narkoba suntik, dan penggunaan alat-alat yang steril. Kemudian saya akan menjelaskan kehidupan seksual suami dan istri. Jadi kehidupan seksual suami dan istri, Mbak, kehidupan seksual itu dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau keduanya faktor ini baik, maka fungsi seksualnya juga baik. Kemudian ada faktor fisik, antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Ada faktor psikis, antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Ada gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami, laki-laki, ataupun istri. Komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Jadi semisal ada masalah apa, itu sepertinya dibicarakan terlebih dahulu. Alangkah baiknya dibicarakan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, suami dan istri ya, Mbak ya. Kemudian ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Semisal nih gangguan seksual pada perempuan, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksualnya hipoaktif atau hiperaktif seperti itu. Gangguan bangkitnya seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam kondisi cukup terangsang. Rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Tidak bisa atau sulit untuk mencapai hubungan seksual. Untuk itu gangguan pada perempuan. Untuk gangguan pada laki-laki, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif, sama ya, Mbak ya, kayak perempuan tadi. Kemudian yang kedua,
disfungsi atau ereksi impotensi. Hal ini dapat disebabkan faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes, atau karena faktor psikis, misalnya karena stres, suaminya stres. Kemudian gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat, atau gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme, seperti itu. Untuk mencegah gangguan seksual tadi, Mbak, kita bisa selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Jadi bukan sendiri ya Mbak, tapi berdua, seperti itu. Bersikap dan bicaralah secara terbuka dan apa adanya. Jadi masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka, mana hal yang mereka tidak suka, seperti itu. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup sehat, misalnya calon suaminya tidak merokok, kelola stres, tidur yang cukup, pola makan yang bergizi, gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Jangan tergoda menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lainnya seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang, terjangkit berbagai penyakit. Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Semisal nih, jadi nanti 1 bulan sudah full bekerja Mbak Putri dan suami, jadi bisa nanti sekali-sekali liburan, rekreasi, untuk menyeimbangkan, untuk mengelola stres, seperti itu Mbak. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya untuk berdua bersama pasangan. Misal nanti sudah punya anak, untuk mengelolanya bisa semisal ada 1 jam tertentu untuk berdua, ngobrol berdua, pendekatan berdua, seperti itu Mbak. Jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti itu Mbak. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan semuanya Mbak, dari pranikah Mbak, nanti akan disuntik TT, kemudian nanti akan Mbak hamil, kemudian untuk kontrasepsinya apa-apa saja, kemudian untuk gerakan masyarakat hidup sehat, kehidupan seksual suami istri. Sampai di sini ada yang ingin Mbak Putri jelaskan ada yang ingin Mbak Putri tanyakan terlebih dahulu sebelum saya kalau misalnya setelah tadi kan Mbak jelaskan setelah pranikah ini kita ada suntik PT. Iya. Kita tetap datang ke sini atau kita? Oh bisa Mbak, kita datang ke sini bisa. Kita kan ke pelayanan kesehatan. Jadi nanti Mbak akan mendapatkan surat dari kelurahan untuk mendapatkan suntik PT tersebut. Jadi Mbak bisa suntik ke sini, nanti kami akan imunisasikan kepada Mbak. Seperti itu. Itu saja Mbak. Iya. Oh iya, terima kasih Mbak. Itu saja yang dapat kami sampaikan ya Mbak ya tentang KIE. Nanti jika ada pertanyaan atau apa di kemudian hari bisa langsung Mbak tanyakan, nggak usah ragu-ragu Mbak. Insya Allah kerahasiaan Mbak terjaga. Terima kasih Mbak atas kunjungannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Mbak. Selamat datang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.